Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya sama Novi di kelas Utul UGM. Gimana kabarnya, Nov? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Selalu baik lah. Kan ketemu Novi ya, jadi harus semangat gitu loh untuk mengajar. Ya, Ibu. Oke, ini sebenarnya sudah tak kirimkan ya di grup untuk diskusi Utul UGM. Novi sudah sempat mengerjakan belum ya? Baru mengulas materi aja sih, Bu. Tapi kalau dikerjain belum karena masih ada yang belum paham. Oke, untuk soalnya di sini ada 20 soal ya, jadi nanti coba waktunya cukup kita bahas semuanya. Kalau tidak cukup nanti coba Novi kerjakan, kemudian nanti saya koreksi ya. Baik, Ibu. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Kebetulan untuk utul UGM itu nanti materi yang diujikan itu TKA ya. Jadi harus belajar matematika, kimia, fisika, biologi, dan tergantung sih, tergantung apa jurusan apa yang akan kamu pilih. Misalkan kamu memilih kedokteran, berarti kamu harus belajar matematika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, jadi di sini kita bahas untuk diskusi yang pertama untuk utul UGM ini saya ambil soalnya dari soal utul tahun kemarin ya. Kebetulan ini soal asli. Jadi bisa dipelajari kembali, dikaji ulang kembali. Dan materi untuk biologi utul itu enggak yang terlalu susah ya. Jadi ini dari dasarnya kelas 10 yang dulu pernah kita pelajari, kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 itu materinya ada semua. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Soal nomor satu, tumbuhan berikut yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, kebetulan untuk soal nomor satu ini adalah materi yang awal banget kita pelajari di kelas 10 ya. Ini materi kelas 10 tentang kingdom plantae. Materinya tentang kingdom plantae. Oke, apa sih itu kingdom plantae? Jadi kingdom plantae itu artinya adalah kingdom tumbuhan atau dunia tumbuhan, kerajaan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu secara garis besar dia dibedakan menjadi dua. Jadi untuk kingdom plantae, tak tuliskan di sebelahnya sini. Plantae itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai talopita, talopita. Dan yang kedua, ada yang disebut sebagai Kormopita. Oke. Nah, mungkin untuk materi ini di kurikulum Merdeka itu sebagian besar ada yang dipelajari dan ada beberapa sekolah yang nge-skip ya materi tentang pelantai. Kalau di sekolah Novi dipelajari enggak ya? Dipelajari, Ibu. Oke, tapi mungkin lupa ya materinya. Oke, jadi apa itu talopita? Talopita itu dia disebut sebagai tumbuhan bertalus. Bertalus itu artinya apa? Bertalus itu artinya akar, kemudian akar, batang, daun itu belum sejati. Jadi dia masih berupa semu. Jadi kalau bertalus itu dia punya akar, tapi akarnya itu bukan akarnya sejati, masih berupa akar yang semu. Artinya apa? Kalau akar semu itu dia masih menyerupai bentuknya. Fungsinya juga mirip, cuman dia bukan akar yang apa ya? Bukan akar yang seharusnya atau bukan akar yang sejati. Sedangkan kalau Kormopita dia disebut sebagai tumbuhan berkormus. Nah, kebalikannya dengan talopita, kalau Kormopita dia sudah punya akar, sudah punya batang, dan juga sudah punya daun yang sejati. Jadi tidak semu lagi. Nah, sekarang apa sih ciri-cirinya dari talopita itu? Jadi untuk tumbuhan talopita, dia punya ciri-ciri disebut sebagai tumbuhan atrakeopita. Kita tuliskan di atas ya. Talopita. Talopita itu dia punya ciri-ciri atrakeopita. Ini berkaitan dengan soal nomor satu nih. Apa itu atrakeopita? Tahu artinya atrakeopita, Nopi? Enggak, Ibu lupa. Oke. Jadi atrakeopita itu tersusun dari dua kata ya. Di sini A, ada A dan ada trakeopita.
A itu kalau dalam bahasa biologi artinya tidak ya. Dan kalau tracheophyta itu artinya pembuluh. Jadi bisa kita katakan talophyta atau tumbuhan bertalus dia punya ciri-ciri kalau dia itu tidak punya pembuluh. Pembuluh itu ada berapa? Pembuluh itu yang sering kita ketahui, yang biasa kita kenal, ada pembuluh xilem, ada pembuluh phloem. Nah, sekarang berarti talopita ciri-cirinya dia tidak berpembuluh ya. Nah, ini sudah merujuk nih di pertanyaan soal nomor 1. Tumbuhan manakah yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh? Berarti contohnya apa sih tumbuhan talopita itu? Tumbuhan talopita contohnya adalah tumbuhan yang sering kita lihat di dinding-dinding yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan lumut ya. Lumut Aku. kan biasanya dia hidup Oh iya. di yang lembab ya. Ya sebenarnya nggak cuman lumut ya, paku juga betul. Cuman kalau paku dia termasuk ke dalam Cormopita atau tumbuhan berkormus atau dia sudah punya akar, batang, dan daun sejati. Nah, untuk Talopita ini contohnya adalah Bryophyta. Bryophyta artinya dia tumbuhan lumut, tumbuhan lumut. Nah, kalau kita bedah lagi ya lebih dalam, tumbuhan lumut itu dia punya 3 kelas. Ada lumut hati, ada lumut daun, ada juga lumut tanduk. Nah, nanti kita kaji ulang lagi ya. Nah, kira-kira kalau dari pengantar yang sudah saya berikan, Nopi bisa menjawab soal nomor 1 tidak? Bisa, Ibu. Apa jawabannya? Berarti antara A sama C ya, Bu. Coba, tumbuhan berikut yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Kalau tidak berpembuluh kan berarti dia tumbuhan lumut ya. Nah, Oh, tadi yang yang saya, tidak ber ya iya, itu. oke. Jadi kalau paku, paku tadi sudah saya katakan ya, paku itu dia termasuknya ke dalam Cormopita. Dia termasuk ke dalam Cormopita. Nama lainnya paku adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, kalau Cormopita ciri-cirinya dia itu punya pembuluh. Jadi dia punya pembuluh silem, dia juga punya phloem. Kalau lumut dia tidak punya pembuluh. Jadi otomatis kalau ada opsi yang paku itu dia sudah salah ya. Nah, Wah, oke. Berarti sekarang tinggal A atau B kan? Oke. ya. Tumbuhan berkeping satu. Tumbuhan berkeping satu itu sudah pernah kita dengar ya di pelajaran IPA SMP kelas 9. Kalau dulu pernah praktek untuk mencari apa sih contohnya tumbuhan berkeping satu. Oke, tumbuhan berkeping satu itu biasanya kita kenal dengan istilah monokotil. Nah, monokotil dia itu merupakan tumbuhan angiospermae. Angiospermae itu dia tumbuhan berbunga. Jadi, angiospermae dan juga gymnospermae dia termasuk ke dalam Cormopita atau dia punya pembuluh. Jadi, ini termasuk ke dalam Cormopita atau dia tumbuhan berpembuluh. Nah, sehingga manakah yang tidak berpembuluh? Yang B. Yang B. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang B, lumut hati dan juga lumut daun. Daun. Sampai sini paham? Paham. Oke, itu materi tentang pelantai ya, kelas 10. Nanti kita pelajari lagi. Nah, sekarang kita lanjut nih. Untuk nomor 2 dan nomor 3 sudah kita bahas ya di grup kemarin. Jadi kita langsung ke nomor 4 di sini. Fungsi saraf aferen. Nah, saraf itu materinya tentang sistem saraf ya. Jadi kelas 10 pernah kita pelajari, kelas 11, sorry, pernah kita pelajari mengenai sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi 2. Ada saraf pusat, sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat juga ada 2. Ada bagian otak, sama ada bagian medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, kalau terkait dengan fungsi saraf, berarti kita kaitkan dengan jenis-jenis saraf. Jenis-jenis saraf itu ada 3, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Kita buat diagram alurnya supaya gampang difahami. Itu kita tuliskan nih, ada reseptor. Reseptor itu apa? Reseptor itu yang menerima rangsangannya. Misal nih,
Novi dipanggil sama saya nih. Ketika bertemu ya, Novi dipanggil sama saya, Novi sini. Nah, otomatis Novi kan akan bergerak ya, bergerak ke arah sumber suara. Nah, itu ada fungsi dari saraf aferen ini. Apa itu saraf aferen? Saraf aferen itu dia tugasnya yang menerima rangsangan dari reseptor ini. Jadi reseptor itu akan menerima rangsangannya melalui yang namanya indera. Indera itu kan ada 5 ya. Ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera peraba, indera apalagi penciuman ya. Nah, kalau yang tadi saya berikan contohnya, misalkan Novi dipanggil, berarti yang berfungsi adalah indera pendengaran ya. Oke, indera pendengarannya berarti menerima rangsangan, berarti reseptornya berupa indera pendengaran. Nah, pendengaran itu kan dia telinga. Telinga itu ada di bagian otak kan. Berarti yang akan berfungsi sistem saraf pusatnya itu bukan bagian medula atau bukan bagian sumsum tulang belakang, melainkan bagian otak. Karena telinga itu ada di bagian kepala. Jadi nanti dia merupakan gerak sadar yang melibatkan bagian kranial. Kemudian setelah otak itu menerima informasi berupa rangsangan, ternyata Novi dipanggil oleh saya, nanti akan meneruskan ke bagian yang akan menimbulkan gerakan yang disebut sebagai efektor, yang akan menimbulkan gerakan. Makanya ketika Novi dipanggil kan otomatis Novi akan mendekati ya, mendekati sumber suara itu karena adanya efektor. Nah, saraf apa saja yang berperan? Yang berperan itu ada saraf aferen, kemudian ada interneuron, dan saraf eferen. Nah, untuk fungsinya, saraf aferen itu dia berfungsi yang ada di tengah-tengah sini. Berarti dia fungsinya adalah membawa rangsangan dari indera diteruskan ke bagian reseptor. Reseptornya bisa berupa, ke bagian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusatnya bisa berupa otak atau bisa juga berupa medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Tergantung geraknya itu gerak sadar atau gerak refleks atau tidak sadar. Nah, yang dimaksud sebagai sistem saraf pusat, dia perannya sebagai interneuron atau dia saraf penghubung. Kemudian, kalau yang dimaksud dengan eferen, dia tugasnya adalah membawa rangsangan dari sistem saraf pusat ke bagian efektor untuk menimbulkan yang namanya gerakan. Nah, jadi yang dimaksud dengan aferen di sini fungsinya adalah sebagai membawa impuls dari reseptor ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Jadi jawabannya B.